Halo semuanya, ini hal yang luar biasa. Kita balik lagi kepada firman Tuhan. Hari ini kita baca Yohanes pasal 8, mulai ayat 1 sampai 11. Memang ini kiranya kita sudah tahu dengan baik-baik. Tetapi di dalam firman Tuhan ada banyak rahasia disembunyikan. Jika kita menemukan ini dan berbicara tentangnya, mulai ayat 1 kita baca. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sampai 11 kita baca. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, ciptakan hati di dalamnya. Hati ini adalah sangat-sangat sensitif. Akhirnya, jika kita bertemu yang sama, tapi banyak orang merasa yang berbeda kan? Dulu saya mulai di kota Daejeon, ada seorang saudari yang tinggal di Daejeon. Ia seorang yang pendek, tetapi hatinya baik dan orangnya baik juga. Tetapi ginjal dia ada masalah, sebab ini dia sulit untuk membuang kencing. Sebab itu terkadang dia datang di rumah sakit untuk membersihkan darah untuk mesinnya, untuk mesin kayak ginjal itu. Dan sekali dalam 3 hari, 4 hari dia datang di rumah sakit untuknya. Nah, sebab ia adalah seorang anak bungsu, jadi orang tuanya sudah cukup tua. Orang tuanya selalu khawatir anak yang bungsu ini, "Waduh, kami ini sudah tua. Setelah kami meninggal dunia, bagaimana dia hidup sendiri kiranya?" Dan sekali 3 hari, dia harus membersihkan darah di rumah sakit. Tapi setelah pulang, sebab kecapean dan sakit, selama sehari dia harus tertidur. Dan hari ketiga bisa bangun, bisa bergerak seperti biasa. Tetapi hari keempat harus datang ke rumah sakit, pemeriksaan darah lagi. Nah, terus menerus dia melakukan begitu. Jadi, 1 hari bisa hidup biasa, 2 hari kemudian harus sakit sebabnya. Sebab orang tuanya tua, jadi merasa khawatir tentang anaknya. Saudara ini, pada saat dia keluar dari rumah dan berjalan-jalan di jalan kecil di desa, pada saat dia melihat belakang anak-anaknya, "Jika kami mati, bagaimana? Apa yang terjadi kepada anaknya?" Selalu mereka berpikirnya. Satu ketika, ada seorang tamu datang di tetangga. Mereka terus berkata ini dan yang lain.
Terkata tetangga ini mempunyai anak yang sakit ginjal, jadi merasa susah. Dan katanya orang punya 2 ginjal kan? Katanya 1 sudah cukup. Tetapi secara darurat Tuhan kasih 1 lagi ginjalnya. Tapi orang tua melihat anaknya dan selalu khawatir tentang itu. Lalu yang ibu di tetangga mempunyai hati bahwa jika dia memberi 1 ginjal kepada yang anak muda ini, anak keluarganya akan menjadi berbahagia. Oke, kalau begitu, udah saya akan kasih 1, saya punya 2 kan? Memang keputusan ini tidak mudah, tapi ya tidak ada keluarga, tidak akan memberikannya. Tapi seorang ibu berkata tentang hal itu, dan sebelumnya dia berpikir banyak sekali. Oh iya, banyak orang berkata 1 ginjal sudah cukup untuk hidup. Jika saya kena sakit yang dengan sisa 1-nya, apa yang terjadi? Ya mungkin ada yang bisa bantu saya juga kan? Kiranya dia begitu, lalu dia berkata kepada orang tuanya, ya saya mau kasih 1 ginjal kepadanya. Jadi orang tuanya terkaget, tidak bisa berkata apa-apa. Tapi ya dengan sesungguh hatinya ibu ini berkata kepada orang tuanya. Jadi kedua orang tua ini merasa sangat berterima kasih. Kami orang tua pun tidak bisa melakukannya. Anda masih muda, apa mungkin bisa? Oh enggak apa-apa, saya akan kasih, enggak apa-apa kiranya. Mulai saat itu, ibu ini menjadi satu keluarga seperti satu keluarga samanya. Sudah dekat sekali. Satu ketika mereka datang di rumah sakit bersama. Dua-duanya mereka masuk ke laboratorium, lalu memotong ginjal dari ibunya dan mentransplantasi kepada anak perempuan yang anak muda itu. Semua anggota keluarga datang di rumah sakit. Setelah operasi selesai, kedua orang masuk ke dalam ruangan recovery. Masih belum mereka bangun dari pembiusan, masih tidur dia. Ibu pegang tangan anaknya, lalu sekitar 2 jam kemudian anak ini bangun. Oh ibu, apakah operasi ini selesai dengan baik-baik? Oh iya, katanya baik sekali. Nah, lalu mereka ceritakan ini dan yang lain seterusnya. Dan beberapa saat kemudian dokter masuk dan dia memeriksa badannya beberapa tempat. Katanya, iya hasilnya cukup baik. Ya, darah mengalir dengan baik-baik saja. Dengan begitu, memberi secangkir air dan kasih kepada anaknya, itu silakan minum. Sampai sekarang, gadis ini jarang minum. Sebab ginjal tidak operasi dengan baik-baik. Jadi, ginjal tidak membersihkan darah dan buat kencing susah. Jadi membengkuk tubuhnya seterusnya. Tapi ini sudah lama dia meminum airnya. Lalu mereka berkata ini dan yang lain dan habiskan waktunya. Sekitar 2 jam kemudian, yang gadis ini berkata kepada ibunya, "Ibu, ada apa?" Ibu jawab, "Ibu, saya mau kencing." Nah, sekarang ginjal gadis ini tidak berfungsi. Tetapi setelah dia dapat ginjal dari ibu yang tetangganya, lalu dia itu berfungsi dengan baik di dalam tubuhnya. Jadi gadis ini sama orang tua yang tua itu, mereka senang berbahagia sampai menari di rumah sakit. Mulai saat itu, gadis ini hidup seperti orang normal. Memang masih dia minum obat sebab transplantasi bulunya, efek sampingnya ada bulu di wajahnya. Selain itu, tidak ada efek samping yang lain. Lalu, ibu yang donor juga menjadi sekeluarga hidup berbahagia bersama. Jadi, 1 ginjal saja yang memberikan kepada yang lain itu nggak mudah kan? Tapi itu tidak bisa dijual, harus donor. Dan dengan ini, ya hubungan mereka sudah menjadi
keluarga, mereka sangat terharu, tersentuh, dan apa yang dia mendapat sesuatu yang baik, selalu kasih kepada yang lain juga. Nah, seperti itu gimana? Tuhan tidak hanya memberi seperti ginjal, tapi sepenuh hidupnya dia sudah kasih kepada kita. Kalau begitu, yang seorang ibu kasih satu ginjal, oleh sebab ibunya itu yang seorang gadis dapat hidup seperti orang normal, secara orang normal. Tidak perlu dia membersih darah, dengan bebas dia minum dan bisa buang kencing dengan normal, bisa sehat. Dan itu sudah menjadi bahagia saya lihat. Dan ada apa yang Yesus kasih kepada kita di atas kayu salib. Banyak orang sudah tahu semuanya secara teorinya, tetapi sebab kasih karunia dari kayu salib, ada apa yang Anda dapati dalam hidupmu? Saya sudah melihat banyak orang tetap ikut gereja, dan juga mereka banyak berpuji puji nyanyian. Katanya, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sepertinya mereka bernyanyi. Sepertinya ya. Lalu pada saat mereka berdoa, ya Tuhan, akulah orang berdosa, tolong ampunilah dosaku. Ini tidak hanya kata satu dua orang saja, tapi hampir semua orang yang ikut gereja, mereka semua melakukan gitu. Memang aku tidak meneliti semua orang, tapi hampir semuanya. Kenapa? Yesus telah mati atas kayu salib, tapi kiranya mereka masih orang berdosa. Jadi kita harus menerima pengampunan dosa. Inilah bagaimana kekristenan sekarang mengalir. Setelah saya menerima pengampunan dosa pada tahun 62 dan memulai membaca Alkitab, mulai Kejadian sampai Wahyu, jika saya membaca Alkitab, seminggu bisa habis sekali. Awalnya saya ingin baca banyak. Membaca sekali, sampai 10 kali, 20, terus saya baca. Jika saya membaca kitab, biasanya butuh 2 menit per halaman. Kitab dalam bahasa Korea, ya, ada 1800 halaman, jadi butuh 60 jam untuk habiskan semuanya. Jika saya membaca 10 jam, jadi 6 hari sudah cukup menghabiskan membaca semuanya. Dan banyak kali saya mengalami membaca seluruh Alkitab dalam 1 minggu. Dan setelah 30 kali, 40, terus saya membaca. Tidak hanya sebagian saja, tapi awal sampai akhir saya baca seterusnya. Lalu apa yang mengalir dalam hati Tuhan di dalam Alkitab dapat dinyatakan dan saya temukan. Dan banyak yang berkata apa? Orang-orang yang masih ikut gereja, tapi bilang apa? Aku orang berdosa. Lalu saya jelaskan kepadanya, apakah Yesus masih belum hapuskan dosa kita? Oh ya, katanya sudah. Kalau begitu memang kita masih berbuat dosa kan? Jadi kita orang berdosa, benar enggak? Mereka berkata. Jadi tidak bisa lanjut saling persekutuan dan perkataannya. Awal saya menerima pengampunan dosa, ya saya berkata hal ini kepada kakak perempuanku. Kakakku setelah ibu kami meninggal dunia, lalu kakak yang pertama direkrut perang, dan sebab untuk masih berjalan perang Korea, ayahku juga harus direkrut untuk bantuan perangnya. Jadi tiba-tiba ibuku meninggal, ayahku dan kakak sulung sudah tidak ada di rumahnya. Waktu itu kakak perempuan yang pertama itu usia 15, yang kedua 12. Aku 8, adikku 4 tahun. Saya dibesarkan di bawah kakak perempuan itu. Dia berusaha banyak untuk saya. Untuk rohani juga dia memimpin banyak juga. Apa yang dia berkata kepadaku pertama adalah, hai kamu Oksu, apa yang terjadi kepadamu? Hidup rohanimu sudah bersalah. Jika gandum menjadi matang, itu akan membengkuk. Jika kehidupan rohanimu menjadi mendalam, harus menjadi sopan.
Pendeta juga berkata dia orang berdosa. Tapi apa mungkin kamu orang benar? Tidak akan mungkin, katanya. Aku tidak bisa lanjut ceritakan kepada kakaknya. Satu ketika saya masuk ke dalam persekutuan anak-anak muda di gereja kami. Setelah kami selesai latihan untuk nyanyiannya, lalu saya berkata kepada mereka bahwa aku menerima pengampunan dosa oleh anugerah darah Yesus. Lalu awalnya, ya saudara-saudara berkata, ya teman, aku juga punya dosa, apa yang harus melakukan? Apa yang harus kulakukan? Katanya. Waktu memang saya sungguh percaya dosaku telah dihapuskan, tapi bagaimana saya jelaskan itu nggak tahu, ya kan? Sebab ini setelah sebulan saya terus ceritakan hal ini saja. Satu ketika saya mau masuk ke ruangan yang biasanya remaja-remaja masuk dan main-main. Waktu saya mau membuka pintunya, saya dengar suara berkata tentang aku. Dan saya diam dan dengar dulu. Katanya, oh, si Bagoksu itu yang lucu sekali, katanya. Aku sudah tahu dia. Katanya dia tidak punya dosa. Maksudnya, ya ini memang tidak berarti aku tidak sama sekali berdosa kan, tetapi dosaku telah dihapuskan oleh darah Yesus. Tapi zaman ini juga, banyak jemaat-jemaat yang ada di Korea, mereka juga berkata, mereka nyanyi, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sepertinya mereka terus bernyanyi puji nyanyian. Lalu berdoa. Ya Tuhan, tolong ampunilah aku yang berdosa. Katanya. Semuanya berkata orang berdosa. Hampir semuanya yang saya ketemu, semuanya berkata mereka orang berdosa. Satu ketika, saya datang di persekutuan para hamba-hamba Tuhan di Amerika Selatan. Dan saya di depan mimbar saya berkata bahwa dalam khotbahku saya berkata bahwa aku orang benar. Tiba-tiba mereka bersik-bersik semua. Lalu mereka bertanya, mau bertanya katanya. Oh ya silakan katanya. Apakah Anda tidak berbohong? Apakah Anda tidak mencuri? Saya bilang, iya minta maaf. Tapi aku berbohong banyak sekali. Aku mencuri banyak juga. Mereka bilang, kalau gitu pasti orang berdosa, bagaimana Anda menjadi orang benar? Katanya. Kita semua orang berdosa, kita sudah berdosa enggak? Ya, kita berdosa. Tapi Tuhan Yesus telah menghapuskan dosaku. Tapi kita terus berdosa enggak? Katanya. Lalu saya jawab, jika Tuhan membenarkan, pasti aku dibenarkan. Roma pasal 3 ayat 23 berkata apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, sesuai dengan ayat 23, kita semua orang berdosa karena sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam 23 tidak ada Yesus Kristus, tidak nyata Yesus Kristus. Tapi kemudian jika kita masuk ke ayat 24, sana ada Yesus Kristus kan? Dan dia telah menebus kita oleh kematiannya kan? Ya kita tidak berdosa. Tapi sebab penebusan dalam Kristus Yesus oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, ya kan? Tidak pengusahaan kita, tidak pekerjaan kita, tapi dibenarkan. Ya, saya juga berpikir diri orang berdosa, tapi Alkitab ini sungguh berkata, oleh kasih karunia telah dibenarkan. Ya, maksudnya dosanya sudah dihapuskan. Jika punya dosa, bagaimana dia dikatakan dibenarkan? Sebab itu Yesus mati. Ya, jika dosa kita yang berubah sekarang ini, apakah Yesus tidak mati untuknya? Iya, mereka susah paham itu. Sampai sekarang, banyak yang berkata kepadaku tentang akulah sesat karena saya berkata aku orang benar. Tuhan membenarkanku, jadi saya berkata aku dibenarkan. Kalau begitu ya Tuhan juga sesat. Jika Tuhan berkata membenarkan, aku dibenarkan. Tuhanlah yang membenarkan, jadi aku sudah dibenarkan. Setelah jelaskan ini, para hamba Tuhan di Amerika Selatan mereka terkaget. Lalu mereka lari sampai ke mimbar. Kenapa? Saya mau tanya.
Lalu mereka berkata, "Oh iya Pak Pendeta, ini Bapak rohaniku, tolong tanda tangan di atas bukuku, minta tolong foto bersama." Mereka juga bersaksi dibenarkan, begitu. Nah, sekarang banyak orang saat ini mereka bernyanyi puji nyanyian. Memang puji nyanyian tidak diciptakan oleh mereka, tapi puji nyanyian diciptakan oleh orang-orang Kristen yang di depan kita. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Kita nyanyi bersama kan? Atau emas atau perak, kita tidak terima pengampunan dosa oleh harta-harta yang tidak akan sia-sia, tetapi hanya oleh darah Yesus, anak domba Allah. Oleh darahnya kita terima pengampunan dosa. Seperti begitu, dalam puji nyanyian kita sudah menerima pengampunan dosa. Tapi setelah nyanyi dan mereka berdoa, "Iya Tuhan, ampunilah dosaku," berkata. Memang aku tidak tahu apa yang lain di dalam kitab, tapi Yesus sungguh mati atas kayu salib untuk dosaku. Dan darah Yesus. Tentang darah Yesus saya membaca kitab dengan baik-baik. Dan dengan ini seharusnya memercik di atas tutup pendamaian dan membubuk di atas tandu-tandu mezbah. Tapi tidak memercik darah di bait suci di dunia ini, tapi di atas kerajaan surga. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Nah, kemah yang lebih besar artinya itu berarti tenda, kemah, ya kan? Tenda atau kemah gitu. Jadi di perjanjian lama, pada saat Musa memberitahukan tentang bait suci di kerajaan surga. Tapi untuk mudah memindahkan, membangun bait suci di bawah kemah dulu. Jadi itu dikatakan kemah suci. Dan setelah mereka masuk ke Israel, Salomo membangun bait suci, bangunan yang tetap itu. Lalu ini menjadi kemah bait suci atau bait Allah. Lalu pada saat mereka memercik darah di atas tandu-tandu mezbah dan memercik darah di atas tutup pendamaian, dengan ini dosanya dihapuskan. Nah, Ibrani 9:11 bilang apa? Katanya, kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Nah, kemah ini berkata bait suci, tetapi bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya apa? Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Maksudnya yang ada di kerajaan surga maksudnya. Jadi ia masuk ke bait suci yang di atas kerajaan surga dan memercik darah di sana. Jadi Ibrani 10 ayat 10 bilang apa? Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. 11. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Karena ini hanya melakukan pengampunan untuk satu kali saja. Kenapa? Karena bait suci yang ada di bumi ini, ciptaan ini adalah berada di bawah lingkungan waktu. Untuk sementara dosa dihapuskan. Memang dosanya dihapuskan, tapi jika mereka berdosa lagi, harus melakukan persembahkan korban ulang. Jika mereka berdosa lagi, harus mempersembahkan ulang. Setiap kali berdosa harus mempersembahkan lagi. Karena bumi ini, ciptaan ini adalah di bawah lingkungan waktu. Tetapi kerajaan surga adalah lingkungan yang kekal, negara yang kekal. Sebab itu, pengampunan dosa pun dihapuskan, mengampuni untuk selama-lamanya. Ya, jika kita masuk kerajaan surga, tidak bisa membawa tubuh ini. Sebab tubuh yang kita punya adalah berada di bawah lingkungan waktu. Akan menjadi tua. Dulu di Korea ada Park Tae-sun, Yoon Suk-myung, ada mereka bilang diri adalah Yesus.
Mereka bilang mereka tidak akan mati, tapi mereka sudah mati semua. Imani berkata mereka tidak akan mati, tapi saya bilang, Imani dia bukan anak Tuhan. Dia anak dari manusia. Ayahnya nama keluarga Li, menikah sama istrinya dan dapat imani. Jadi dia memang seorang biasa saja. Jika dia tidak mati, dia tidak boleh tua, menjadi tua. Tapi jika dia menjadi tua, artinya akan mati juga. Menjelang tua, artinya menjelang mati. Pakte서 문서명 mereka bilang mereka tidak akan mati, tapi semuanya sudah mati. Ya kan? Akhirnya semuanya akan mati. Dan setelah mereka mati, orang-orang pengikutnya bilang arti yang lain. Nah, kita tidak akan hidup selamanya, akan mati sebentar lagi. Kita semua berada di bawah lingkungan waktu. Tapi Tuhan Yesus membawa darahnya dan memercik darahnya sendiri di atas bayi suci yang ada di kerajaan surga. Ibrani 10 ayat 11 berkata, bilang apa? Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Nah, ini dapat menghapus dosa, tapi untuk sementara aja, tidak untuk selamanya, karena melaksanakan di bawah lingkungan waktu, hanya menghapus dosa untuk sementara aja. Tapi Yesus, di mana dia memercikkan darahnya, di mana tidak diciptaan dari tangan manusia, yang tidak termasuk ciptaan ini, kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Artinya, bayi suci yang ada di kerajaan surga, di sana dia memercik darahnya. Katanya, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Di sana, kerajaan surga yang kekal, tidak ada yang tua, semuanya akan selama-lamanya. Tidak ada yang sementara, semuanya yang kekal. Dari sana, Tuhan memercik darahnya sendiri dan menghapuskan dosa kita. Jadi, baginya ia telah mendapat keselamasan yang kekal. Ibrani 10 ayat 11 bilang apa? Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya yang berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Sebab apa? Memercik darah di ciptaan ini, kemah suci yang ada di bumi ini. Lingkungan waktu, ya kan? Tapi ayat 12. Katanya, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Persembahan Yesus adalah selama-lamanya. Pada saat dia memercik darah di atas kerajaan surga yang selama-lamanya, sebab itu semua dosa kita sudah dihapuskan untuk selama-lamanya. Jadi dia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kelepasan yang kekal. Ia telah menghapuskan dosa kita untuk selama-lamanya. Setiap kali kita berdosa, dia tidak menghapuskan dosa setiap kali kita berdosa, tapi ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dan setelah itu, dia telah duduk sebelah kanan Allah. Lalu, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi, kematian Yesus tidak menghapus dosa kita setiap kali kita berdosa, tetapi memercik darah bayi suci yang ada di kerajaan surga, menghapus dosa kita untuk selama-lamanya. Sebab di sana, kerajaan surga, semuanya selama-lamanya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Inilah bagaimana dia menghapuskan dosa kita, menyelamatkan kita. Kita sudah berdosa dan terus berdosa berulang-ulang, tidak akan dihitung. Jika dia menghapus dosa setiap kali, itu ia tidak akan mungkin bisa menghapuskan semua dosa kita. Tapi banyak orang tidak tahu tentang apa yang maksud Tuhan dalam Ibrani. Jadi dengan konsep mereka, pikiran mereka, sebab mereka berdosa lagi, jadi kiranya mereka masih orang berdosa. Ibrani 10 ayat 14 bilang apa? Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Darah Yesus Kristus
ditumpah di tempat yang kekal di kerajaan surga. Jadi dengan ini ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ini apa yang kata Tuhan. Kitab suci berkata. Jadi Tuhan membenarkan kita. Cerita ini memang setelah kita yakin pengampunan dosa, masih sempat kita bersalah, berbohong ya. Jadi kita tidak berani berkata kita orang benar, tapi Tuhan sudah menghapus dosa kita untuk selamanya dan sempurna. Sebab mereka tidak tahu Alkitab dengan baik-baik. Dengan mengikut pikiran sendiri, ya aku berdosa jadi orang berdosa. Hanya mereka berkata tanpa berfikir tentang pengampunan dosa Yesus Kristus. Setelah saya membaca Alkitab, saya diberitahukan banyak hal-hal demikian. Tuhan sudah berkata telah menghapus dosa kita untuk selamanya. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Jika kita menghapus dosa kita untuk selamanya, berarti tidak selamatkan kita kan? Jika kita berdosa jadi menjadi orang berdosa lagi, apa gunanya kematian Yesus? Yesus sudah berkata apa? Sudah selesai di atas kayu salib. Jika dosa tidak dihapuskan, bagaimana mungkin ia berkata sudah selesai? Banyak orang saat ini masih mereka tidak tahu tentang Alkitab. Tapi mereka hanya berfikir sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Tapi saudara dikasih Tuhan, pada saat Yesus menghapus dosa kita, dia hanya menghapus sedikit dan sisanya kamu hapuskan. Tidak berkata gitu, tapi untuk selamanya. Tidak ada yang ketinggalan. Dengan sempurna, dia menghapuskan semua dosa kita. Jadi banyak yang masih berkata, kita harus mengaku dosa, bertobat terus, meminta maaf. Berkata ini untuk menghapus dosa. Tidak ada yang tugas bagi kita. Tidak ada yang kita melakukan untuk menghapus dosanya. Jika kita mengikut campur tangan kita, artinya itu bukan keselamatan dari Yesus. Keselamatan hanya dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Jika kita melakukan sesuatu untuk menerima keselamatan dan Yesus membantu, kalau gitu itu tidak menjadi keselamatan tapi bantuan. Jika kita menambah walaupun sedikit perbuatan pekerjaan kita, itu tidak akan dihitung, dikatakan kasih karunia, tidak akan dikatakan di keselamatan. Kita tidak sama sekali ikut campur tangan di dalamnya, tapi Yesus sendiri, dia menghapuskan dosa kita seperti salju. Ini apa yang kita berkata sekarang. Betapa indahnya ini, betapa bersyukur ini. Setelah saya percaya hal ini, setelah dosaku dihapuskan seperti salju, Roh Kudus masuk ke dalam hatiku. Setiap kali saya membaca Alkitab, selalu memberikan pengertian-pengertian yang lebih baik. Kali ini saya kunjungi di Amerika dan menyampaikan khotbah ini kepada banyak orang. Dan banyak ketua umum, ketua sinod dari gereja-gereja yang besar di Amerika, katanya mega church. Di gereja di Amerika yang besar itu luar biasa, besar sekali. Waktu itu saya diundang di sana, ajar firman Tuhan kepada para pendetanya. Mereka pun terkaget, heran sekali. Dan banyak para hamba Tuhan dan siaran broadcasting Kristen interview saya, wawancara saya, dan siaran saya. Sampai sekarang, 49 stasiun di Amerika terus secara rutin sampaikan khotbahku. Dan sekarang satu lagi ditambah di Manhattan, jadi 50 saluran sekali seminggu khotbahku di seluruh daerah Amerika. Dan mereka semua sungguh terima pengampunan dosa yang luar biasa ini dan mereka terharu banyak sekali. Satu ketika saya kunjungi gereja di Nashville, mereka percayakan kepadaku ibadah minggu pagi dan malam. Setelah saya selesai khotbah pada siang hari, Pak Pendeta di gerejanya terheran dan seorang yang cacat kakinya tapi naik kursi roda dan kunjungi di hotelku. Kata dia, iya Pak Pendeta, gerejaku ini sudah menjadi milikmu, tolong gunakan sesuai dengan keinginanmu, tolong pimpinlah aku. Sampai menangis, dia berkata, hari ini
dosaku telah dihapuskan. Dia terharu sekali. Apakah dia tidak lulus STT? Dia sudah lulus dan dia memimpin gereja yang besar, dikatakan mega church. Dia gembala sidang di sana. Tapi para hamba Tuhan di Amerika sangat-sangat murni, baik sekali hatinya. Tapi saudara, betapa indahnya, betapa syukur sekali kami dapat memberitakan Injil ini. Di mana saja saya kunjungi dan sampaikan firman Tuhan, dan mereka mengundang teman-teman dan biar mengadakan seminar oleh saya ini, begitu. Ada seorang gereja yang lain, dia diajak untuk hadir seminar yang saya pimpin. Dan daerah di sana ada seorang pendeta dari Korea yang lain berkata, aku adalah gereja yang sesat. Katanya dia dengar tentang hal ini dan dia berkata kepadaku. Dan dia suruh saya khotbah selama 30 menit karena ini sudah dijadwalkan. Jadi saya selesai khotbah 30 menit saja. Lalu semua jemaat mereka terharu. Dan sebanyak mungkin jemaat datang pada ibadah sore. Lalu ibadah sore penuh gerejanya dengan jemaat-jemaat. Waktu itu saya sampaikan khotbah 45 menit. Nah, karena saya sudah lupa berapa waktu sudah berlalu. Setelah saya selesai khotbahnya, katanya Pak Pendeta itu membawa pendeta-pendeta muda dan asistennya, lalu memberitakan semuanya dan bilang kita mau kerjasama. Saya merasa berterima kasih juga. Tapi ada seorang pendeta dari Korea, mereka nggak tahu berkata tentang aku dan dia berkata aku sesat. Ada yang berkata kami tidak berdoa, tapi kita berdoa banyak sekali kan. Ada yang bilang kami melakukan bisnis. Bisnis apa? Mereka nggak tahu. Apa yang tidak ada kata-kata yang tidak ada dasar, mereka hanya mengucap begitu. Tapi Tuhan bersama dengan kami. Dan seluruh dunia sekarang berubah. Kenapa? Kuasa Yesus Kristus sedang kerja keras. Banyak orang menerima keselamatan Tuhan, pengampunan dosa. Saya juga merasa syukur sekali. Nah, ada sebuah gereja bagian timur New York. Jumlahnya sekitar 200 orang kumpul di sana. Dan saya kunjungi di sana malam hari Sabtu. Sekitar 200 jemaat kumpul di situ. Di sana saya sampaikan khotbah dan memberitakan Injil di sana. Pendeta di situ juga terharu sekali. Dan besok hari dia datang ke gereja kami dari New York ke Huntington. Lalu setelah dia hadiri, lalu gereja-gereja di sekitarnya, dan kami punya bus sebab kami melakukan Christmas cantata. Bus yang besar bisa muat lebih 50 orang. Dan katanya, kami mau hadiri acaranya, bisa kirim busnya. Jadi semua jemaat di sana naik bus kami dan datang hadir seminar kami. Mereka berbahagia sekali. Dan juga para edukator kayak kepala sekolah dari SMP SMA. Nah, sekarang secara hukum pemerintah Amerika melarangkan melakukan kata bahasa Alkitab di sekolah. Dan saya suruh, ya kenapa harus berkata tentang Alkitab? Hanya ceritakan tentang Yesus Kristus. Ada yang sebuah cerita tentang Yesus Kristus itu aja. Itu ya tidak ada masalah, saya suruh. Dan mereka senang dengar itu. Nah, jadi Tuhan mau memperbarui Amerika sekarang. Betapa indahnya ini. Tuhan mempercayakan Injil yang luar biasa ini, kami terus beritakan. Nah, di Yohanes pasal 8, kita ceritakan tentang perempuan tangkap dari perzinahan. Coba kita lanjut cerita itu. Satu ketika, pada hari pagi, ia ajar kepada orang-orangnya. Tapi ahli Taurat sama orang-orang Farisi membawa kepadanya perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lalu berkata, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Yesus tidak berkata apa-apa, tapi membungkuk dan menulis jarinya di atas tanah. Nah, banyak
pimpinan Kristen. Mereka ingin tahu apa yang Yesus tulis di tanah. Tapi saya tidak hanya membaca sebagian kitab, tapi dari awal sampai akhir terus baca. Satu ketika saya baca Yeremia 31 ayat 31. Katanya, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, perjanjian baru berkata, kan? Dalam Inggris, New Covenant. Perjanjian baru. Ini apa artinya? Perjanjian baru akan mengadakan perjanjian baru. Apa maksudnya ini? Nah, kata perjanjian, covenant, ini bermaksudnya pada saat berkata tabut perjanjian, di mana menaruh dua lob hukum itu, ini dapat berkata tabut perjanjian. Ya kan? Ya, tabut perjanjian. Kenapa ini berkata namanya tabut perjanjian? Sebab Tuhan berjanji. Janji apa? Sebelum Tuhan memberi 10 hukum, Tuhan berjanji kepada orang-orang Israel. Sekarang aku akan memberi satu hukum. Jika kamu mendengar dan melakukan dengan baik-baik, kamu akan diberkati baik dalam maupun luar. Di Ulangan 28 berkata begitu kan? Tapi, dan juga Keluaran 19 bilang apa? Jika mereka melakukan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus, dan akan memberi berkah kepadanya. Dan Musa sampaikan ini, katanya Tuhan suruh kepadanya. Lalu orang-orang Israel memberi jawab kepada Tuhan adalah, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Katanya mereka melakukan akan diberkati. Oke, kami akan melakukannya. Mereka saling berjanji. Sebab itu, 10 hukum dapat dikatakan juga perjanjian. Karena mereka saling berjanji sama Tuhan. Tapi, teman-teman, apakah orang Israel menjaga janjinya? Tidak. Sebab itu, Ulangan 28. Jika mereka sudah melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu, baik diberkati dalam atau luar, keturunanmu akan diberkati, kambing dombamu diberkati, tamu diberkati. Semuanya akan diberkati seterusnya jika mereka melakukannya. Tapi jika mereka tidak bisa melakukannya, akan kutuk baik dalam maupun keluar, dan terkutuklah bakulnya dan tempat adonannya, semua terkutuk. Seperti mereka berjanji, lalu Tuhan memberi 10 hukum. Apakah mereka melakukan semuanya? Tidak. Sebab itu, 10 hukum dapat dikatakan di Roma pasal 8, berapa? Hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut. Nah, perempuan ini ditangkap dari perbuatan perzinahan. Dan Yesus datang untuk selamatkan dia juga. Jika Yesus menghukum perempuan ini dengan hukum Musa, dia harus mati dengan melempar batu. Tidak hanya perzinahan saja, bohong atau pencurian juga sama. Semuanya akan dikutuk. Jadi, tidak sama sekali ada yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tapi jika kita tidak melakukan sampai sekarang, tapi jika kita berbuat dengan baik-baik mulai hari ini, apakah dosa yang kita berbuat dihapuskan? Tidak mungkin. Bagaimanapun kita berusaha, tapi yang kita sudah berbuat itu sudah ada, masih ada. Itu membawa kematian, karena upah dosa ialah maut. Jika kita melakukan hukum Taurat dengan baik-baik mulai hari ini, walaupun begitu, ya tidak sama sekali yang melakukan dengan sempurna. Akhirnya mereka sudah bersalah, jadi tidak akan membawa berkat karena perbuatan. Tadi hukum Taurat semuanya akan dikutuk, akan kematian seterusnya. Jika mereka melakukan baik mulai hari ini, tapi jika dia tidak melakukan untuk satu kali, sudah cukup dikutuk. Jadi Tuhan berkata di Yeremia 31 ayat 31, akan datang waktunya, ia akan mengadakan perjanjian baru
Ya, perjanjian pertama adalah 10 hukum jika melakukan diberkati, tapi jika tidak dikutuk. Sebab mereka tidak melakukan semuanya akan dikutuk semua. Jadi Tuhan berkata, aku mengadakan perjanjian baru. Tapi, dan juga ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan atas berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Pada saat keluar dari Mesir, apa yang Tuhan memberikan kepada mereka adalah 10 hukum di Gunung Sinai. Hukum itu apa? Melakukan diberkati, jika tidak, dikutuk. Tapi mereka semua ingkari, mereka semua tidak melakukan, jadi harus mendatangkan kutuk. Sebab itu, hukum Taurat ini dapat dikatakan hukum dosa dan hukum maut. Tapi Tuhan memberi perjanjian baru. Perjanjian baru ini apa? Tuhan sudah tahu kami akan berdosa lagi. Walaupun dia menghapuskan, pasti kami akan berdosa lagi. Jadi, tidak kita berusaha dan menghapuskan dosa kita, tapi aku, yaitu Tuhan, dia menghapuskan dosa kita. Seperti dikatakan di sini kan, ini sudah beda dari perjanjian yang ia telah memberikan yang sebelumnya. Ayat 33 berkata bilang apa? Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, Roma pasal 3 ayat 20 bilang apa? Katanya, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Nah, maksudnya tidak ada orang yang dapat dibenarkan, dapat sukses melakukan sempurna hukum Taurat. Jadi selain hukum Taurat, Tuhan mengadakan perjanjian baru. Itulah hukum baru, perjanjian baru. Hukum itu adalah apa? Aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah janji Tuhan. Ini apa yang Tuhan berjanji. Setelah saya berpikir tentang hal ini, selalu saya berpikir merasa syukur bagi Tuhan. Ya, hukum yang pertama, kita diberkati atau kutuk sesuai dengan hasil pekerjaan kita. Tapi perjanjian baru ini adalah Yesus sendiri menghapuskan dosa kita. Menghapuskan untuk selama-lamanya. Sebab itu perjanjian baru ini, katanya aku mengampuni kesalahan mereka. Perjanjian lama itu, pertama itu, kita yang melakukan, baik atau tidak baik, dan mendatangkan berkah atau kutuk. Tapi perjanjian baru, Tuhan, Yesus sendiri mengampuni kesalahan kita dan tidak lagi mengingat dosa kita. Ini tanggung jawab Yesus. Sesuai dengan janjinya, Yesus mati atas kayu salib menghapus dosa kita dan berkata tidak lagi mengingat dosa kita. Jika kita melakukan sesuatu untuk menerima pengampunan dosa, artinya Yesus gagal menghapuskan. Tapi Yesus sudah melakukan semuanya, biar kita tidak perlu melakukan sesuatu dapat menghapus dosa kita. Ia telah mengampuni untuk selamanya. Inilah kitab suci berkata. Tapi banyak orang masih berkata, jika mereka berusaha melakukan hukum Taurat, mungkin akan masuk ke kerajaan surga. Tapi Tuhan memberi hukum Taurat yang baru, perjanjian baru. Sekarang kita baca cerita Yohanes pasal 8. Perempuan tangkap perzinahan. Dia tertangkap pada saat dia berbuatnya. Dengan hukum Musa, dia dilempari batu dan mati. Tapi Yesus menulis dengan jarinya di tanah. Tuhan menulis sesuatu 2 kali dengan jarinya. Yang pertama, ia pada saat menulis 10 hukum, dia menulis dengan jarinya di loh batu hukum itu. Dan kedua kali,
Yesus menulis jarinya dengan jarinya di tanah. Apa artinya ini? Maksudnya perjanjian baru. Jadi awalnya, pertama Tuhan menulis di loh batu, maksudnya hukum Taurat. Dan Tuhan berkata akan mengatakan perjanjian baru. Dan hukum yang pertama, perempuan akan dilempar batu dan mati. Sebab hukum Musa. Memang kita tidak berzina atau mencuri, tapi tidak sama sekali ada yang tidak berdosa. Di dalam hukum Taurat, jika kita berdosa semua, tidak hanya itu saja yang mengatakan kutuk, tapi hanya satu pelanggaran sudah cukup mendatangkan kutuk. Tapi tidak sama sekali yang tidak pernah berdosa. Sesuai dengan hukum Taurat, kita semua tertentu dikutuk. Yang siapa? Yang terutama ini adalah perempuan tentang perzinahan. Memang kita tidak berzina, tapi kita sama orang berdosa dengannya. Hanya Yesus saja dapat menghapuskan dosa kita. Lalu Yesus berjanji. Tuhan berjanji, aku akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian itu sudah berbeda dari waktu dia mengatakan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan, karena mereka mengingkari. Lalu Tuhan memberikan perjanjian baru. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Jadi hukum baru ini, perjanjian baru ini apa? Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Hukum ini ada di dalam hatinya. Dia memerdekakan dari dosa. Amin. Amin. Jadi Tuhan berkata, aku akan menulis hati mereka dan batin mereka. Ya, tahun 62, hukum ini tertulis di dalam batin hatiku. Sesuai dengan firman Tuhan, dosaku telah dihapuskan. Dia tidak lagi mengingat dosaku, menghapuskan dosaku untuk selama-lamanya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Banyak orang, apa yang mereka bersalah, katanya mereka harus jadi kudus. Harus menjadi berusaha untuk kekudusan. Apa maksudnya? Maksudnya kita masih belum kudus kan? Maksudnya Yesus masih belum menghapuskan dosa kita. Kita tidak perlu berusaha menjadi kudus. Tetapi walaupun kita tidak melakukan apa-apa, tapi oleh darah Yesus, dosa kita telah dihapuskan dengan sempurna dan sudah dikuduskan. Itulah yang kita harus percaya. Siapakah yang dapat dikuduskan dengan hasil pekerjaan manusia? Tidak akan mungkin. Hanya oleh darahnya kita dikuduskan. Yesuslah yang dapat menguduskan kita. Siapakah yang lain dapat menghapus dosa kita? Perempuan tangkap perzinahan juga sama. Ya, pada saat Yesus suruh yang lempari kepadanya siapa yang tidak berdosa, tapi tidak ada yang berani melempar batunya. Lalu mereka tidak berzina, tapi mereka punya dosa sama dengan orang berzina. Jadi mereka semua kabur. Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Kenapa? Aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah perjanjian yang Yesus mengadakan. Dengan ini Yesus tidak lagi mengingat dosa kita. Aku terima firman ini di dalam hatiku juga. Tuhanlah yang membenarkan aku. Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24 bilang apa? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tidak karena aku melakukan sesuatu. Ada orang berkata kita bertobat atau berbuat ini dan yang lain untuk menerima pengampunan dosa. Tapi tidak. Hanya darah Yesus di atas kayu salib saja dapat menghapus dosa kita. Pada saat Yesus menumpah darahnya, itulah sahaja semua dosa kita dihapuskan. Yesus yang membenarkan kita. Orang-orang yang tidak tahu tentang Alkitab, mereka tidak tahu tentang jelas. Hanya mereka mengikuti pikiran diri dan mempercayainya, akhirnya mereka kiranya masih berdosa. Banyak yang berkata begitu. Kita harus mengaku, harus meminta ampun. Tapi setelah saya membaca semuanya, mereka semua berkata orang berdosa, tidak ada yang suci, tidak ada yang benar.
Kenapa mereka bilang mereka orang berdosa? Sebab mereka tidak percaya Yesus telah menghapus dosanya di atas kayu salib. Tuhan membenarkan, tapi mereka tidak percaya. Sebab tidak percaya, jadi mereka bilang orang berdosa. Akhirnya mereka pasti ke neraka. Itu sayang sekali. Kenapa mereka sia-siakan kematian Yesus? Kematian Yesus, darah Yesus tidak sia-sia. Ia telah menghapuskan semua dosa kita. Seperti salju, luar biasa untuk selama-lamanya. Saya memberitakan Injil ini kepada pendeta-pendeta yang tahu Alkitab. Mereka terheran setelah mendengar khotbahku. Di dalam sekolah teologi kami menyediakan sekolah tinggi teologi untuk para pendeta di seluruh dunia. Di Amerika, New York, kami sudah dapat izin dan membuka sekolah teologi. Sekarang 11.000 orang hadir dan berregistrasi. Hampir semuanya sudah menjadi pendeta. Dan setelah mereka dengar firman, mereka terharu dan terheran. Banyak pendeta ingin belajar dari sekolah teologi kami. Sekarang awal kami memulai semester baru. Saya umumkan setelah lulus sekolah teologi Good News dan juga dilatih offline untuk sementara, lalu kami memberi izin untuk kerja di bawah Good News Mission. Jadi mereka semua merasa senang sekali. Memang kami masih ada kekurangan tenaga misionaris. Sekarang ini sudah menjadi semester kedua untuk membuka sekolah teologi Good News ini. Dan 1 tahun lebih akan berlalu, sekitar 8.000 orang akan wisuda. Mereka semua gembira dan luar biasa kesaksiannya. Biasanya mereka ikut sekolah teologi, mereka belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, sistematika, atau banyak yang teologi, tapi sayangnya mereka tidak bisa belajar tentang pengampunan dosa yang tetap. Jadi 10 tahun, 20 tahun mereka belajar, tapi masih orang berdosa. Inilah apa yang saya mau sampaikan. Para penatua-penatua, setelah mereka mempersembahkan semua hartanya dan melayani gereja, tapi pada saat kematiannya mereka takut sekali. Mereka sedang mati, tapi masih belum yakin pengampunan dosa. Kepada presiden di Ghana juga sama. Saat saya memberitakan Injil kepadanya, setelah 4 tahun kemudian ia meninggal dunia. Waktu itu dia takut sekali sebab dosanya. Seperti dia, banyak orang saat ini. Mereka tidak percaya Yesus telah menghapuskan dosa kita. Hanya mengenal, tahu dengan teori saja. Tapi Alkitab berkata apa? Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jika orang percaya ini menjadi orang benar. Tapi sebab mereka berada di dalam pikirannya sendiri, salah percaya. Jadi mereka berusaha untuk menerima pengampunan dosa. Mereka melakukan bertobat, menerima pastor roh dan yang lain-lain. Tapi itu bukan keselamatan. Kita tidak boleh melakukan apa-apa, tapi terima 100% yang dibuat oleh Yesus. Itulah keselamatan. Jika kita berusaha menerima sesuatu, itu semuanya palsu. Apa saja yang kita melakukan, apa yang kita bisa terima, tidak akan mungkin. Hanya Yesuslah yang dapat menghapuskan dosa kita. Jika dia mati atas kayu salib tapi masih kita ada dosa, ya sayangnya dia tidak akan masuk kerajaan surga. Tapi mereka tidak memeduli ke apa yang kami sampaikan ini. Sampai sekarang ada banyak yang berkata yang beda dari kepada kami. Walaupun mereka tidak tahu tentang kami, tapi cerita-cerita yang buruk kepada kami. Mereka yang sayang sekali. Pada saat mereka menghadapi Tuhan, ada apa yang mereka bisa berkata? Kali ini saya kunjungi di Amerika, dan pendeta-pendeta di Amerika, mereka sangat jujur. Pada saat kami kunjungi di gerejanya, banyak pendeta berkata, aku tidak tahu hal ini, kiranya aku orang berdosa, tapi sekarang saya sudah tahu. Jujur mereka berkata. Itu bagus.
Lalu katanya, ya Pak Pendeta, terimalah semua gereja kami, berkata. Banyak yang berkata begitu. Dan banyak pendeta dan jemaat dengar khotbah kami dan tersentuh. Tapi ada seorang pendeta yang meninggal dunia beberapa saat kemarin. Sebelumnya ia berkata, ia telah jatuh ke neraka dulu. Tapi sebab terlalu panas, dia bertobat, jadi Tuhan pindahkan dia ke kerajaan surga. Waduh, pendeta ini tidak sama sekali tahu tentang Alkitab. Jika kita melihat Lukas, tidak akan mungkin dipindahkan dari neraka ke surga. Pada saat neraka, siapa yang tidak akan bertobat? Pasti bertobat, tapi di sana sudah terlambat. Sebelum mati harus bertobat. Tapi orang percaya begitu. Dan ceritakan banyak orang. Bagaimana mungkin Pak Pendeta bisa berkata hal itu? Jika orang jatuh ke neraka tapi bertobat jadi pindah ke kerajaan surga, ya siapa saja jatuh ke neraka akan bertobat di sana. Tidak akan mungkin terjadi hal itu. Tapi banyak orang nggak tahu dan ditipu olehnya. Tapi yang kami merasa syukur adalah Tuhan memberi Injil ini kepada kami. Sangat-sangat tersentuh. Aku ini bukan orang yang hebat. Aku bukan orang yang pintar. Aku bukan orang yang baik. Aku ini adalah paling rendah di antara manusia sendiri. Tapi, satu ketika dalam pembacaan Alkitab, Tuhan menerangkan kepadaku. Setelah saya membaca 10, 20, 30, 40 kali lebihnya. Tidak hanya satu sisi saja dari awal sampai akhir, semuanya. Lalu saya dapat menemukan perjanjian baru dan bagian-bagian yang lain. Ya, Tuhanlah yang menghapus dosa kita, bukan dari kita. Jika orang yang bekerja untuk menghapus dosanya, itu tidak akan menjadi keselamatan. Itu memang menjadi bantuan saja. Tuhan membantu untuk pengampunan tidak akan mungkin. Ya, tidak akan terjadi bantuan Yesus dan kita kerjakan. Jika kita menambah pekerjaan kita walaupun sedikit, itu tidak akan terjadi keselamatan. Artinya keselamatan tidak boleh masukkan perbuatan kita, tapi hanya oleh perbuatan Yesus sajalah. Banyak orang saat ini suruh melakukan ini yang lain semuanya, tapi mereka tidak tahu apa-apa. Mereka salah mengajar. Kita tidak boleh kerja. Kepada yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Tetapi kalau ada yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kita yang mempunyai Injil ini. Yang sayang sekali adalah banyak gereja-gereja saat ini harus bertobat dan berbalik dan terima Injil yang murni ini. Para pendeta yang tidak tahu tentang Alkitab, mereka hanya berkata, jika yang mereka berkata jatuh ke neraka tapi bertobat di situ lalu pindahkan di kerajaan surga. Bagaimana pendeta bisa berkata hal itu? Ya, jika orang bisa dipindahkan dari neraka ke surga, itu tidak akan mungkin neraka. Banyak para pendeta sama penatua, sebelum dia mati, mereka sangat-sangat takut. Kenapa? Mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya, tapi masih belum yakin sebelum mati. Karena perbuatan-perbuatan diri tidak akan membawa keselamatan. Jangan melakukan apa-apa. Hanya Yesus kerja untuk sempurna, menyelamatkan kita. Jadi, apa yang kita berbuat, itu semuanya bersalah. Seperti perempuan tangkap dari perzinahan, kita semua yang sudah berdosa. Tapi hanya oleh anugerah Yesus Kristus, kita terima pengampunan dosa. Itu tidak akan jadi oleh hasil pekerjaan kita. Tidak boleh mengikut campur tangan kita. Hanya 100% dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Inilah Injil yang kami harus sampaikan. Inilah apa yang kita percaya. Jadi, keselamatan tidak berdasar perbuatan, tapi anugerah. Dan keselamatan adalah berkat Tuhan dan hadiah Tuhan. Kita tidak boleh mengikut campur. Semakin banyak kita mengikut campur, keselamatan akan menjadi rugi. 100%
kita terima sesuai dengan kata Tuhan. Jika Dia berkata membenarkan kita, kita terima sesuainya. Itulah keselamatan Tuhan. Injil ini, keselamatan ini, marilah kita memberitakan di seluruh dunia. Jika mereka dengar, pasti akan sadar. Ya, memang kita percaya Tuhan. Untuk kita menerima keselamatan Tuhan, kita tidak kerja apa-apa. Hanya Yesuslah harus kerja. Jika kita menyentuh, semuanya akan menjadi salah. Sudah paham kan? Oleh Yesus Kristus saja. 100% dikerjakan oleh Yesus, semua dosa kita dihapuskan. Jangan mengikut campur tanganmu. Kita tenang dulu, tenang aja. Hanya oleh Yesus, semua keselamatan harus dijadikan. Sekarang ini, banyak gereja suruh kita melakukan ini dan nyalai untuk menerima keselamatan. Itu tidak sesuai dengan Alkitabiah. Semoga Anda membagikan dan semoga kita kerjasama untuk memberitakan Injil ini. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, kami mengucap syukur kepadamu. Jika kami melakukan 1 dari 10, itu masih tidak sempurna. Tapi hanya oleh Yesus semua dosa kami dihapuskan. Tak hanya oleh Yesus kami sudah dikuduskan. Tak hanya oleh Yesus kami sudah dibenarkan. Di dalam Yesus, di dalam Kristus, di atas kayu salib semua dikuduskan, disempurnakan. Kami memuji-Mu Tuhan. Dengan cuma-cuma secara kasih karunia kami terima. Semoga Tuhan memberikan semua firman Tuhan kepada yang pendengar semuanya, biar mereka terima sesuai dengannya. Jangan mengikut campur perbuatan pikirannya, tapi terima mereka. Biarlah mereka terima sesuai dengan 100% perbuatan oleh Yesus, mereka sudah dibenarkan. Perempuan tidak diselamatkan oleh perbuatannya, tapi hanya oleh anugerah Yesus Kristus dia menerima pengampunan dosa. Kami juga sama, walaupun kami tidak berzina, tapi kami masih punya banyak dosa. Tapi kami mengucap syukur kepada Yesus yang menghapuskan dosa kami di atas kayu salib dan telah membenarkan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.